Yang terhormat Yayasan An-Nurul Fatah Mamun Nawawi, Ibunda Dr. Hajah Ayyobiyah Adawiyah MPD. Yang terhormat Bapak dan Bunda Kepala Sekolah SIP Nurul A'raf. Yang terhormat Bapak Gunanto MPD selaku narasumber kita pada hari ini. Yang terhormat Dewan Guru beserta staf SIP Nurul A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Di pagi hari yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Baiklah, acara yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Zainal. Kepadanya dipersilakan. Maaf, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Miftahul Mukhtar. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa قد خلت من قبله الرسل أفإن مات
بكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD IT Nurul Marom, Ibunda Ika Lina Kurniawati SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du.
Yang saya hormati pimpinan Yayasan Amirul Fatah Ma'mun Nawawi beserta keluarganya. Yang saya hormati Bapak Gunanto selaku narasumber di workshop pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak beserta guru baik SDID maupun SDID Darul Alam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan urusan kita, dilapangkan rezeki kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita semuanya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Bunda yang saya hormati, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahim bersama dengan Bapak Gunanto MPD, ya, tentunya dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suara apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terjaga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di bagian nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Bunda yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Gunanto SPD yang ketiga kali dalam acara ini, Bapak. Bunda, masih ingat dengan Bapak Gunanto? Ingat dong katanya. Dirindukan katanya Pak. Alhamdulillah Bapak Gunanto SPD terus bisa hadir di tengah-tengah kita kembali untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya, dan kita bersama-sama belajar hari ini di workshop hari ini tentang mungkin IKM, ya, kemudian mungkin ada beberapa yang akan disampaikan oleh Bapak Gunanto hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Nanti bersama-sama kita simak dari beliau. Dan saya ucapkan kepada Bapak beserta Bunda semuanya, mari hari ini kita belajar dari beliau Bapak Gunanto, dan kita nanti aplikasikan ke anak-anak kita sehari-hari. Begitu ya, semangat Bunda? Insya Allah semangat. Coba biar semangat semuanya. Tepuk semangat. Semangat ya, Bibi ya. Suaranya kurang, sekali lagi. Powernya kurang, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat ya, Bapak dan Bunda. Ya, baik, tidak panjang lebar yang perlu saya sampaikan. Saya hanya ucapkan selamat kepada Bapak dan Bunda semuanya untuk mengikuti workshop pada pagi hari ini. Kita ambil ilmu dan kita aplikasikan ke anak-anak kita setiap harinya dalam pembelajaran. Itu aja yang perlu dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Gunanto mohon maaf dari kami apabila ada dari segi penyambutan atau dan yang lain-lainnya kurang berkenan di hati Bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, workshop dan upgrading dengan tema kuatkan iman, kuatkan komitmen, bangun loyalitas, jaga semangat dan tingkatkan kualitas, yang akan disampaikan oleh Bapak Gunanto MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil
alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah 25 beserta teman-teman, wakil atau koordinator, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini untuk kesekian kalinya saya bisa main ke tempat ini. Semoga tempat ini menjadi tempat yang barokah untuk kita semua. Di tempat inilah kelak menjadi tabungan terbaik sebagai pembuka pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak bahwa semua amal tergantung pada niatnya, termasuk pada hari ini. Bapak Ibu hadir, saya juga jauh-jauh datang ke sini. Niat saya untuk berbagi dan belajar bersama Bapak Ibu di dunia pendidikan. Jadi niat Bapak Ibu dengan niat saya sama-sama belajar. Setuju ya? Rumah Bapak Ibu kan dekat, tapi rumah saya kan di sana, di Tangerang Selatan, jauh, ya. Dan saya niat sharing dengan Bapak Ibu itu serius, sehingga semoga nanti pulang dari sini mengalir keberkahan untuk kita semua. Setuju Bapak Ibu ya? Kita bersyukur. Kemudian rasa syukur itu pula yang termaktub dalam bertambahnya bilangan umur kita syukuri dengan cara yang terbaik secara matematis adalah kinerja kita semakin hari atau semakin baik. Itu tolak ukurnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang yang hebat, ketemu trainer, ketemu narasumber, ketemu siapapun tentang pengembangan diri, pasti ditanya, hari ini sudah mengerjakan kebaikan apa? Tahun ini lebih baik nggak dengan tahun kemarin? Nah begitu, selalu ditanya. Oleh sebab itu, kehadiran saya ke sini dalam rangka itu, kehadiran saya harus membuat sesuatu lebih baik di sekolah kita ini. Itu Bapak Ibu ya, harus itu, harus menjadi lebih baik sekolah kita. Karena tugas kita sama-sama melayani masyarakat dan murid. Ya. Yang kedua, ucapan terbaik sholawat serta salam kita berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga sahabatnya. Insyaallah kita menjadi bagian dari umatnya yang diakui kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, nanti sampai pukul 12, jadi saya punya waktu 2 jam saja. Ya, kita akan diskusi tentang implementasi kurikulum. Tetapi sebelumnya akan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dan kalau implementasi kurikulum itu hanya teorinya akan sulit bagi seorang guru di kelas. Maka hari ini nanti minimal kita sudah tahu target utama kita hari ini adalah menyusun tujuan pembelajaran melalui pemetaan CP. Nah itu dulu targetnya. Nah pertemuan IKM itu yang itu 20 kali pertemuan, 20 kali bimtek baru clear itu sampai ke rapor. Tapi hari ini minimal saya menyumbangkan 1 itu, ya. Baik, supaya lebih semangat lagi, saya minta Bapak untuk berdiri karena saya masih melihat ada yang bermain HP, ada yang nulis, ada belum saya suruh nulis. Saya nggak tahu yang ditulis itu apa. Ayo berdiri semua. Ya, siap ya. La ilaha illallah. Ada yang masih ingat materi yang saya sampaikan terakhir di ruangan ini? Saya masih ingat bulan Juli 2021, tanggalnya 22. Siapa yang masih lupa? Yang masih lupa? Lupa semua. Intinya waktu itu saya menyampaikan tentang pengolahan kelas, kemudian juga metode, ya, membuka dengan 3M. Iya. Baik, Bapak Ibu, membuka dengan 3M. Ingat-ingat. Pembelajaran menarik, ya, itu menjadi kunci kurikulum yang terbaru. Kalau bagi saya seorang guru mau kurikulumnya kayak apa, nggak usah dipikirin. Yang dipikirkan adalah bagaimana guru ngajar dengan baik. Toh nggak ada bedanya. Apa bedanya kurikulum 13 dengan yang sekarang? Bedanya ada di beberapa istilah saja. Konstelasi. Nah, yang terbaru di kurikulum sekarang ini kita ngajarnya 70%, ya, kata muka ngomong begini, 30%-nya proyek. Nah, itu aja bedanya. Kalau kemarin kan enggak. Kemarin tidak dikonstelasikan gitu, sekarang begitu. Kemudian kalau kurikulum 13 ada KKM, sekarang tidak ada lagi
KKN itu bedanya. Rapotnya juga masih sama, gunakan rapot naratif. Ya, yang menarik adalah pembelajaran di kelasnya harus berbeda. Oleh sebab itu salah satunya adalah tolong anak-anak harus dalam kondisi gembira, karena target utama dari kurikulum Merdeka bukan teori, bukan kompetensi. Bapak Ibu, ayo siapa yang masih ingat target utamanya kurikulum apa? Yang berdirinya tidak tegak saya tunjuk, yang berdirinya tidak tegak saya tunjuk. Ngajar itu gampang aja, makanya kan nggak usah teriak-teriak sama anak-anak. Yang tidak lihat Pak Guru ditunjuk, yang duduknya nggak tegak ditunjuk, yang kita yang kurang-kurang mikir apalagi ditunjuk. Jadi anak-anak kan jadi gitu kan, nggak perlu teriak-teriak, mulai kelas itu gampang ya. Jadi tolong dicatat betul. Target dari kurikulum Merdeka cuma satu, yaitu tercapainya profil pelajar Pancasila. Tok, hanya itu. Itu aja targetnya. Nah, kendaraannya literasi dan numerasi. Saya ulang, targetnya apa tadi? Terwujudnya profil pelajar Pancasila yang sudah ada di sini, cari sendiri profilnya. Untuk mencapai itu, maka kendaraannya adalah literasi. Maka, nah ini sudah mulai gitu. Soal-soal yang diberikan ke anak di kelas dibuang yang model pilihan ganda. Dibuang itu dikurangi. Kalau toh masih ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks yang miliknya 2 atau 3, yang 1 dikurangi. Masih boleh sih, tapi dikurangi. Nah, diperbanyak soal-soal yang mengandung penalaran. Nah, pertanyaan saya, sudahkah ikut pelatihan pembuatan soal AKM? Nah, nanti pertemuan saya dengan berikutnya khusus AKM harus bisa. Karena itu nanti di pembelajaran pakai itu, ya. Siap. Nah, ini baru preambul 1. Preambul 2 tegak. Kita semangatkan dulu. Anak-anak belajar harus dalam kondisi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menggembirakan anak? Ya, satu orang satu jawaban. Ya, dia nggak ngantuk, nggak boleh duduk. Bermain, ya, Ustaz. Satu dengan cara apa? Senyuman. Oke, dengan senyum supaya nggak takut ya. Senyum, bermain, ya. Berbeda caranya. Satu orang satu jawaban, baru 2. Ini saya acak ya. Nah, biar Anda merasakan sensasinya kebingungan. Ya, ayo apa? Gurauan. Oke, bermain, senyum, gurauan. Ice breaking. Nyanyi. Iya Ibu, tangannya ke sini. Enggak kelihatan. Pinjam kaca pembesarnya. Maksudnya? Oh, lagi makan. Reward. Oke, pindah ke sini. Ya, Bapak. Kuis. Ya, ayo Bapak. Jangan pura-pura mikir. Saya tahu yang ada di hati Bapak. Saya tahu bahwa Bapak sedang mencari jawaban tapi belum ketemu. Nah, sudah lagi pas dong. Pas bilang saya pas. Nah, kalau bilang pas utang. Nah, kan gampang jadi mulai dengan dulu ya. Gak usah dimarahin. Yuk, diskusi menarik. Karena ini diskusi dari masa tahu saya diskusi itu dijauhi. Tapi di malam hari itu nggak apa-apa. Bermain games yang atraktif. Tadi sudah. Udah yang lain. Games yang atraktif terus apa? Kayak speaking udah juga. Sudah. Saya sih ini kayak memberikan komunikasi yang santai. Pola komunikasi. Good. Cakep sekali. Ustaz, cerita menarik. Top. Bapak. Ya. Nanti saya minta tolong Bapak praktek ya. Iya, ngomong kan selalu jawab Pak. Mengulang topik yang sudah dipelajari. Ya, Pak.
Udah. Nggak bisa. Aduh, pas ini. Pas. Biar. Gaya saya ngajar, tolong direkam. Gaya saya ngajar seperti ini direkam oleh Bapak Ibu. Ternyata dengan cara saya satu orang satu jawaban tidak boleh berulang. Apa yang terjadi? Ayo, apa terjadi? Saya ngomong itu. Satu orang satu jawaban nggak boleh berulang. Apa yang terjadi? Jangan di ujung konsentrasi. Dia mau main nggak? Enggak, maksudnya bermain-main nggak kalau saya ngomong itu. Dia berharap jawaban saya tidak diambil orang. Berdua. Jawaban saya tidak diambil orang. Karena kalau diambil mikir lagi kan? Betul nggak? Ini bagian dari pengelolaan kelas. Menarik Bapak Ibu. Oke, siap. Tangan kanannya diangkat. Nah, ini contoh ice breaking. Keren nih. Ya, ice breaking. Tangan kanan diangkat. Kita akan ice breaking, otak kanan dan otak kiri dalam satu waktu. Siap? Yang saya minta adalah ikuti gerak tangan saya dengan sangat cepat. Ini sering-sering saya ulang karena bagus untuk konsep ya. Perintahnya ikuti gerak tangan saya. Jelas perintahnya? Apa perintahnya tadi? Ikuti gerak tangan? Yang benar. Saya ngomong ikuti gerak tangan saya. Perintahnya apa? Nah, begitu. Ikuti gerak tangan Bapak dengan saya. Lakukan dengan sangat cepat. Fokus ya. Ini bukan masalah menang kalah, tapi tentang harga diri. Ya, pegang kuda teman. Perintahnya apa tadi? Ikuti gerak tangan saya. Katanya ngerti. Allahu Akbar. Ya, ngerti Pak, jelas. Lah, perintahnya tadi apa? Inilah yang disebut gap di otak ini, antara yang dipikir dengan dilihat, mata dengan pikiran nggak nyambung. Padahal tadi ngaku tes teori, saya paham Pak. Salah. Siap, fokus, kepala. Iya. Hidup. Ya. Baru 2 soal salah 2. Ya. Pundak teman. Ya, perut. Ya, lutut. Ya, kepala. Ya. Pundak teman. Perut, lutut. Bagus. Sekarang kanan kiri. Jangan kanan guru bangga. Kanan kiri dulu. Tangan kiri perintahnya diganti. Kalau tangan kanan ikuti tangan saya, maka tangan kiri perintahnya diganti. Lakukan yang saya ucapkan, jangan ikuti tangan saya. Yo, oh kan ngerti? Gampang banget maunya. Siap. Semua pandangan ke saya. Tidak boleh memandang yang lain. Semua maju doang. Lakukan yang saya ucapkan, jangan ikuti tangan saya. Siap ya? Pegang kepala. Lakukan yang saya ucapkan, jangan ikuti. Pundak. Jangan ngomong, ikuti aja. Pegang perut. Pegang pundak teman. Dan teman Bapak mana? Perut, lutut, ayo, telinga, mata, kaki, ketek, gosok ketek, hidung teman. Oke, itu terima kasih. Duduk. Jadi Bapak Ibu, di mana-mana saya sudah berkeliling beberapa negara, ketemu profesor-profesornya. Kalau ngajar itu 10 menit pertama selalu diisi dengan model-model begini. Ada bridging, ada pertanyaan diskusi yang menyegarkan. Kenapa ngajar di depan sekolah kita? Kenapa itu masuknya di portal? Kenapa itu masuk ke sini di portal? Kenapa di portal?
Kira-kira kan menarik kan? Masuk di sini di portal tuh. Kan saya tanyakan kenapa masuk di sini di portal? Kan ini menarik saya jelaskan orang kenyataannya di portal. Kenapa? Kenapa masuk di portal? Diskusi yang menarik kan? Iya, kontekstual gitu. Ya, oke. Yuk kita nyanyikan dulu. Bintang ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Bintang bersudut berapa? 5. Apa yang 5? Nah, loh, begini caranya ngajar. Bintang bersudut 5. Apa yang 5? Apa yang 5? Dalam bunyi Pancasila. Mending hari ini lahir kesaktian Pancasila. Pakai bagus. Pancasila. Rukun Islam. Sholat 5 waktu. Tunggu, sabar. Ada murid yang kayak gitu, yang gak rela kalau jawabannya ditemukan. Lepas jadi target, wow kenceng pas itu nilai saya. Ya apa ini? Jari 1 tangan. Kalau 2 jari kan 10 kan? Apa yang 5? Nah iya. Apa yang 5 di dunia ini? Ini kontekstual, ini tadabbur namanya. Biar nanti nyanyinya itu bagus. Ya. Apa yang 5? Panca indera, betul ya. Balon. Bingungnya jawaban. Ya, nggak apa-apa. Ya, apa yang 5? Apa yang 5? Di dunia ini apa yang 5? Jumlah pemain basket itu kreatif namanya, ya kan? Ya, apalagi yang 5? Oke, habis. Bintang itu bercahaya atau bersinar? Ya. Kalau bercahaya alasannya apa? Bersinar alasannya apa? Atau apa perbedaan bercahaya dan bersinar? Yo, ya mulai ibu. Belum nyanyi itu udah pertanyaan kayak gitu. Kapan nyanyinya Pak? Pak, maghrib. Bercahaya sedikit bersinar. Kalau menghasilkan sendiri bercahaya itu bersinar. Menghasilkan sendiri. Nah, gimana yang benar? Bersinar itu artinya mengeluarkan. Kalau dia memantulkan, oke. Ikut tinggal di mana? Nah, jadilah bintang di Cibarusah. Anda tinggal di mana? Tinggal di mana? BIP, Bukit Indah Pratama. Jadilah bintang di Bukit Indah Pratama. Yang rumahnya dekat lapangan, jadilah bintang lapangan. Kalau ada guru yang datangnya pagi pulangnya selalu malam, kalau nggak disuruh pulang nggak pulang, jadilah bintang kelas. Kalau nggak bisa juga jadilah bintang 7. Coba cake. Kita nyanyikan, yuk. Siap. 1, 2, mulai. Kalau kurikulum sebelumnya kan, kalau nyanyi kan gurunya ngajari, muridnya nirukan kan. Sekarang dibalik. Kurikulum baru sekarang muridnya nyanyi, gurunya ngikutin. Terserah. Pak belajar dengan saya. Pokoknya kalau gurunya saya itu enak, semuanya lulus, kenapa? Nyanyinya terserah. Enggak kan? Terserah, yang penting nyanyi. Yang penting kan happy kan? Happy jam 12 pulang, selesai. Ayo. Bintang aku senang. Ayo. Ulang dari awal. Begitu dicontohin, pengen lari sendiri. Nah, satu-satu ya. Aku bintang, aku
senang. Ayo. Aku bintang, aku senang. Berhenti dulu. Aku senang, aku bintang. Aku senang, aku bintang. Aku senang karena selalu benderang. Aku senang karena selalu benderang. Aku bintang, aku bintang, aku senang. Aku bintang, aku bintang, aku senang. Ku beri kasih padamu. Ku beri kasih padamu. Yang dari dalam hatiku. Yang dari dalam hatiku. Ku berikan cahayaku. Ku berikan cahayaku. Kamu pun benderang. Kamu pun benderang. Tadi edisi tryout. Mau sama kami? Ya? Sudah saya dengarkan? Ya. Tadi edisi latihan, sekarang kita temponya akan dipercepat dengan tegukan aku bintang, aku senang. Kita mulai, 1, 2, mulai. Aku bintang, aku senang. Aku senang, aku bintang. Aku senang karena selalu benderang. Aku bintang, aku senang. Ku beri kasih padamu. Dan dari dalam hatiku. Ku berikan cahayaku. Kamu pun benderang. Nanti saya tinggalkan lagu ini, kemudian nanti dinyanyikan ke anak-anak. Setelah nyanyi disampaikan yang model tadi, kamu jadilah bintang itu. Kemudian hari ini Bapak mempunyai sedikit sinar. Bapak tularkan sinar itu ke anak-anak, anak-anak bersinar kembali. Jadi kamu pun benderang. Itu maksudnya. Itu maksudnya apa? Sedekah punya ilmu jangan disimpan, kasih ke orang biar berkah, betul ya? Jadi ilmu yang kita berikan itu nggak akan hilang, justru bertambah. Ini judul ini sudah saya kasih ibu, nanti saya belajar lagi, terkantang untuk belajar, nanti dapat lagi saya bagi lagi, begitu. Buat apa ilmu disimpan? Yang penting adalah dijalankan, ada komitmen, ya. Bapak namanya siapa? Bapak namanya siapa? Kita nanya ini. Hah? Bapak lagi sakit atau sehat? Ya, kalau belajar jangan begini ya. Begini tegak. Kalau begini tuh kepalanya berat. Kalau berat titik dulu, pulang diambil boleh. Begini tegak ya, semangat ya. Ya, oke. Lagu yang kedua sebelum kita lakukan. Yang mana ya? Oh ya, oke. Ini aja, menarik. Tangan kecilku, kau bisa apa? Aku bisa berdoa dan memberi salam. Tangan kecilku, kau bisa apa? Aku bisa menulis untuk ayah dan ibu. Itu lagunya begitu terus ya. Oke, kita coba langsung dari atas sampai akhir. Pitch and controlnya harus diatur. Yang tidak nyanyi, nanti saya berikan lagu ketiga untuk dinyanyikan. Tangan kecilku, kau bisa apa? Aku bisa berdoa dan memberi salam. Tangan kecilku, kau bisa apa? Aku bisa menulis untuk ayah dan ibu. Tangan kecilku,
139 lagu-lagu model begini dan sudah saya CD-kan, sudah saya jual ke toko-toko kaset. Nanti warnanya hijau, biru itu campuran, judul lagu-lagu pembelajaran karya Gunanto dan kawan-kawan. Ya, ada 72 judul lagu sesuai dengan mata pelajarannya. Nanti beli, harganya murah, 37.500. Nanti sampai sana, Bu, Bapak, saya mau beli CD lagu pembelajaran karya Gunanto dan kawan-kawan. Ya, ngomong begitu, saya jamin yang jual bingung. Karena nggak ada itu. Karena nggak dijual, makanya juga dengan baik sekarang ini. Ayo sekali lagi yang bagus. Sekarang kan kita mulai. Tangan 1, 2, mulai. Tangan kecilku, kau bisa apa? Aku bisa berdoa dan memberi sabar. Tangan kecilku, kau bisa apa? Aku bisa menulis budaya dan hidup. Tangan kecilku, kau bisa apa? Aku bisa menggandeng dan menjabatmu. Tangan kecilku, kau bisa apa? Aku bisa sedekah, Allahu Akbar. Aku bisa sedekah, Allahu Akbar. Ini slide ini terkait judul yang dibacakan oleh MC. Ya, judul slide ini terkait dibacakan oleh MC tadi. Ya, 4 kategori guru. Ya, tadi sampai mana? Yang pertama guru apa? Bu, sama ibu kan tadi? Ya, guru itu ada 4 kategori. Guru apa yang pertama? Sebutnya aja wali kelas, terus wali murid, wali nikah, terus apa lagi? Bapak ukuran sepatunya berapa? Lucu nih Bapak. Ini kalau punya teman seperti ini, kalau belum meninggal belum saya kubur. Pertama lihatnya gak usah dicatat, jangan dicatat ulangan. Saya trauma kalau punya mahasiswa pura-pura nyatet tulisannya bukan yang saya ucapkan. Sakitnya itu di sini. Makanya trauma, gak usah nulis. Ayo, letakkan pensilnya. Yang pertama adalah guru biasa. Guru biasa. Saya nggak tahu di sini gurunya guru biasa atau bukan. Guru biasa begini. Di sini peraturan masuk jam berapa, Bu Ina? Jam 7 pulang jam? Jam 3 ada tempat. Guru yang masuknya ngikutin katanya tepat waktu jam 7 baru nyampe, pulangnya jam setengah 3, setengah 4, itu namanya guru biasa. Datang, ngajar, selesai, pulang. Pokoknya tugas saya selesai. Itu jutaan jumlahnya di Indonesia. Jutaan yang model dulu. Datang, pokoknya datang, ngajar, selesai, pulang. Nggak mau ada tugas-tugas lain. Nah, ini masuk surganya paling belakang. Kalau masuk. Ini serius ini. Nih saya kasih bocorannya. Besok kalau yang masuk surga itu pertama guru. Betul itu. Saya dapat bocoran ini. Terus guru ternyata guru siapa yang nomor 1 pertama kali? Itu ternyata guru toddler yang ngajar 2 tahun itu duluan. Terus baru guru playgroup. Di belakangnya guru TKA, TKB. Terus baru guru kelas 1. Nah guru siapa yang mana? Belakangnya ada. Belakangan itu kalau saya apalagi SMA. Nanti setelah guru masuk baru wakil kepala sekolah. Terus disuruh kepala. Di belakang kepala sekolah itu trainer. Jadi saya di belakangnya Bu, tidak. Tapi kita ketemu lagi di sana. Seminar lagi kita. Kita masuk surga. Pertama guru apa tadi? Guru biasa itu jutaan jumlahnya. Ciri-ciri guru biasa datang hanya untuk menggugurkan. Andai aja. Kalau Anda merasa istighfar dari sekarang.
Afrod ini pasti punya visi misi yang hebat. Saya yakin itu, walaupun saya nggak tahu visi misinya, tapi yang jelas pasti dunia akhirat. Betul nggak? Di dalam visi misi ini pasti dunia akhirat. Maka itu tidak bisa diampu oleh diri yang biasa. Itu maksud saya. Jadi brand bendera, brand logo, mana logo? Mana logo? Logo? Hah? Nah, itu brand kan itu? Yang sebelah kanan kayak gitu. Kanan ya? Ini kan kasih kan? Nah, logo itu brand mahalnya luar biasa itu. Saya nggak tahu mengenalkan itu sudah berapa tahun mengenalkan ke masyarakat logo itu. Gara-gara brand saya belajar khusus tentang promosi brand, saya belajar bagaimana logonya Pertamina dulu diganti menjadi yang sekarang. Logonya Garuda berganti, logonya kereta api diganti. Ternyata logo itu semakin rumit bentuknya, susah untuk masuk ke otak. Itu ilmu logo, Bang. Jadi kalau buat logo itu jangan diukir nggak kawan gitu. Cukup sederhana, tulisannya jelas, itulah. Nah, di dalam logo itu ada value namanya brand. Yang siapa yang menjaga brand itu guru. Jadi Bapak Ibu punya peran menjaga value nilai brand. Sekolah Al-Arab bagus diminati bukan karena yayasannya. Yang utama garda terdepan adalah guru. Betul nggak? Guru. Maka layak dulu masuk surga guru. Betul nggak? Kalau muridnya banyak, percaya masyarakatnya tinggi, kontribusi masyarakat sekolah bagus, dari sisi pendapatan bagus, yayasan memikirkan ibu bapak. Kan begitu ya? Kita praktekkan ya. Ya, oke. Yang pertama tadi guru biasa. Sekarang tolong bergerak ke arah yang kedua, menjadi guru luar biasa. Ya. Guru luar biasa. Guru luar biasa itu adalah guru yang tidak hanya sekedar menunaikan tugasnya, tapi juga siap untuk melakukan tugas yang berikutnya. Guru itu kan tugasnya pertama mengajar, itu paling ringan. Kedua mendidik. Kemudian yang ketiga lebih berat lagi menginspirasi, dan yang paling berat adalah menggerakkan. Nah, pada posisi mana Bapak Ibu? Kita ulang. Jadi posisi guru itu ada 4. Pertama, guru mengajar. Jadi mengajar itu tugas yang paling ringan bagi seorang guru. Setelah mengajar, apa? Nah, mendidik sudah mulai berat itu kenapa? Ada unsur keteladanan. Bapak Ibu nggak bisa. Ya, demi Allah nggak bisa ngajak anak-anak tertib, ngajak anak-anak datang pagi, sementara murid-murid menyaksikan Anda datangnya terlambat. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Sekolah saya nggak ada kayak gitu, guru kayak gitu. Datangnya selalu pagi. Ya, termasuk saya kepala sekolah, berani ngomong. Iya. 2-3 tahun menjadi kepala sekolah di Bintaro sana, saya datang paling pertama buka pintu gerbang, sampai 1.200 murid saya masuk, baru saya masuk ke ruangan, berdiri di pintu gerbang tiap hari. Bayangin Bapak Ibu, pintu sengaja saya buat tunggal kayak gini. Tunggal, saya nggak mau ada 2 pintu. Pintunya 1, saya berdiri di gerbangnya. Iya balik. Assalamualaikum, nah sudah sholat subuh belum? Kenapa cemberut? Sakit ya, nanti bilang dulu ya. Kalau sakit bilang. Nanti kalau ada waktu main ke ruangan Bapak. Jadi ruangan kepala sekolah itu bagi dia tempat wisata. Kenapa? Banyak makanan. Senang betul saya. Benar. Ruangan saya kan gede. Ya segini, ruang kepala sekolah segini. Ya, jadi saya kasih minuman apa itu. Uangnya uang dari sekolah. Ya, sebagian dari saya udah saya anak-anak saya. Saya nggak mau ruang kepala sekolah jadi angker. Iya, maksudnya masuk ruang kepala sekolahnya takut gitu jangan. Ya kan? Makanya yang terjadi adalah begitu saya tiap hari sudah sholat berbelum, orang tua murid melihat kepala sekolahnya tiap hari nungguin, maka saya tahu siapa orang tua murid yang datang paling belakang. Nah, itu cara saya. Malu lama-lama saya mobilnya putih, besok putih lagi. Jadi itu caranya. Lama-lama saya deketin, saya bukan gitu. Malu lama-lama kan, kata terakhir malu. Lama begitu cara saya negur, termasuk guru. Lama-lama
Pertama datang maaf Pak, anak saya sakit, iya Bapak. Hari kedua kenapa lagi, maaf suami saya sakit, iya tetangga sakit, iya. Nanti hari ketujuh bingung alasannya, ulang lagi dari awal. Karena pintunya tunggal, maka mau nggak mau guru saya itu ngikutin saya, semuanya datang. Jadi saya ngomong begitu, saya lakukan, sehingga ajakan saya kuat gelombangnya, karena kepala sekolahnya melakukan, guru melakukan. Jadi maksudnya adalah pesan guru saya Kiai Jar Kasih dari Gontor, Gun, jangan pernah kamu berani berbicara sesuatu sebelum itu kamu miliki. Sampai sekarang saya pegang. Jadi saya nggak mau ngomong, ayo kita datang pagi sebelum saya. Nah, yang kalau pakai itu yang bagus, maka saya suka pakainya selalu rapi, begitu. Itu jiwa saya. Ibu jumpai saya di mana-mana, kancing pertama selalu begini. Itu dari lahir kata ibu. Dari lahir katanya bingung. Sampai sekarang kebiasaan saya dari kecil Bapak, kalau pakai baju begini. Ternyata setelah saya konsultasi ke psikolog, orang yang kancing bajunya di kancing baju yang paling atas itu orangnya perfeksionis, kerjanya selalu tuntas, kemudian hasilnya bagus, kan top. Itu. Oh iya, tadi saya lupa satu lagi. Nah, siapa yang belum subscribe? Siapa yang belum? Saya cari satu-satu nanti kalau belum subscribe. Bapak Ibu sudah subscribe belum? Ada ilmu bagus di situ. Saya nggak memaksa subscribe, tapi ada ilmu bagus yang saya di YouTube. Salah satunya adalah Kiat memberi PR, cari se-Indonesia yang berhasil mampu mengupas itu cuma channelnya Gunanto, yang lain nggak ada. Kiat memberi PR. Coba cari sekarang. Ayo cari sekarang. Kiat memberi PR 10%. Kiat memberi PR 10%. Siapa yang muncul? Ada kuota nggak? Yang nggak ada jangan nyari. Ketemu? Kiat memberi PR 10%. Tapi nyari di YouTube dan di internet lama. Di YouTube-nya langsung. Ketemu? Jangan lupa di subscribe. Nah, yang belum klik subscribe, jangan lupa like-nya. Ya, kalau Bapak Ibu pencet tombol like, kalau saya upload video baru akan ada notif. Jadi begitu cara belajar ke saya, Bapak Ibu nggak perlu menghadirkan saya terus. Belajar di channel saya aja banyak, insya Allah ya bermanfaat. Oke ya? Ya, kita lanjut. Masuk ke berapa ini? Yang pertama guru biasa. Guru biasa. Kemudian guru biasa. Nah, yang ketiga guru di luar kebiasaan. Kenapa? Guru biasa, guru luar biasa, dan guru di luar biasa. Harusnya masuk jam 7, ini masuk jam 8. Biasa keluar. Nah, nanti yang terakhir itu biasanya ini biasa di luar, sehingga dan yang terakhir adalah guru paripurna. Jadi yang kita ulang, pertama guru biasa, guru ketiga guru di luar kebiasaan, kemudian yang kita harapkan nomor berapa? Nomor 2 dan nomor 4. Ya, nomor genap 2 dan 4 yang kita harapkan. 1 jutanya ditinggal. Oke, dikliarkan ya ini ya. Good. Yang kedua, saya ingin mengajak Bapak, murid itu adalah bibit unggul karena di dalam ada potensi. Bicara potensi Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu naik ke puncak gunung, di sana ada danau? Nah, kalau nggak pernah bayangkan saja. Kalau nggak bisa bayangkan merem. Bayangkan sebuah gunung naik kita sana, di sana ada danau. Saya naik ke gunung milik anaknya Pak Harto. Jadi ada 2 atau 3 gunung itu. Tidak, gunung itu sudah dibeli sama anaknya Pak Harto, Pak Bambang di Purwokerto. Gunung itu ditanami sama teh, dan teh terbaik di Indonesia itu di situ.
karena terbaik tidak dikonsumsi orang Indonesia, dijualnya ke Jerman. Sehingga penduduk di situ walaupun di pucuk gunung begitu, masyarakatnya itu sederhana. Kenapa? Menjadi pegawai di situ. Nah, saya ceritakan. Ya, di sana ada danau. Danau itu dalam tadabur alam, dalam fisika kimia, ini mengandung energi potensial. Apa energi potensial? Energi potensial adalah pengakuan bahwa dia ada energi, tapi kita nggak tahu energinya apa. Itu namanya berpotensi. Air di pucuk gunung itu punya energi, namanya energi potensial. Kita lihat saja. Perahu kita ceburkan, perahunya bisa terbang. Berarti punya energi. Kupu-kupu, serangga-serangga, ternyata pada saat hinggap di atas air dia nggak tenggelam. Kenapa itu? Karena air mengandung di lapisan paling permukaan air itu ada namanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu ciptaan Allah. Jadi yang numpang di situ itu nggak tenggelam. Inilah yang menyebabkan di jalan tol ada genangan air, ada mobil kencang, berat mobil melawan daya lentingnya itu, maka dia akan terbalik. Itu udah wajar itu. Melawan hukum alam. Jadi bukan karena di situ ada setannya, enggak ada setan. Bahaya di situ enggak ada setan. Yang ada adalah melawan hukum. Nah, ternyata begitu saya merenung ini, oh iya, bagaimana caranya kita tahu ini ada energi? Maka dialirkanlah danau itu, dialirkan ke bawah, maka terjadi energi. Energi apa? Air mengalir jadi energi. Air mengalir energi apa? Kok listrik? Energi gerak, kinetik. Nah, energi gerak digunakan untuk memutar kincir. Kincir menghasilkan listrik. Jadi listrik ini Bapak Ibu sumbernya dua, energi air atau uap, atau energi nuklir atau batu bara. Kalau di daerah-daerah dekat danau pasti dari kincir air. Berarti danau yang tadinya diam nunggu dialirkan aktif, muridnya diaktifkan. Maka banyaklah metode, banyak kegiatan, banyak apalagi praktik. Saya suruh maju, suruh berbicara, suruh nyanyi, suruh menjelaskan. Semakin dia sering maju, saya semakin tahu apa potensi. Maka nggak sampai sini. Nah, tugas kita cuma itu. Bapak Ibu bayangkan, retail yang sekarang sudah rontok, retail, toko-toko kelontong yang sudah rontok apa? Giant, ya, Giant sudah rontok. Terus dulu ada yang namanya 7-Eleven yang warna hijau kan, rontok. Apalagi Carrefour, rontok. Apalagi Giant dari Carrefour. Hero ya rontok tapi masih lumayan. Hero masih ada. Kenapa itu rontok? Satu-satunya apa? Tidak ada inovasi. Udah kesimpulannya sama. Kalau sekolah kita nggak ada inovasi, rontok Anda. Udah, tinggal nunggu waktu saja. Ya, setuju nggak Bapak Ibu? Pelatihan model begini, niatnya jangan niat untuk nyari pribadi. Oh, ini demi berkibarnya Nurul. Begitu Bapak Ibu, sepakat ya? Oke, student center ini berpusat pada murid. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kurikulumnya terbaru nanti Bapak Ibu, kalau ngajar, ini jangan langsung praktek. Kalau ngajar, ya kalau ngajar, Ibu jelasinnya jangan ujung ke ujung. Ya, dimulai ya, Bu Lina, mulai minggu depan ngajarnya itu anak-anak kalau materi baru. Anak-anak hari ini kita akan belajar begini, nanti kegiatannya ini, kerja kelompoknya ini, nanti Pak Guru jelaskan sebentar. Nah itu praktek kelompok ya. Nah begini aja, enak banget. Jadi Bapak Ibu jangan milih sampai. Sepakat? Coba yang di depan ya, sedikit ngomong tapi berbanyak praktek. Praktek gimana? Contoh prakteknya yang menarik bagi kegiatan yang menarik bagi murid apa contohnya di kelas? Kegiatan pembelajaran yang menarik. Selalu aktif muridnya apa?
Ya, kuis oke. Nah, kuis itu seru, tapi tidak selalu kuis. Kuis kan pribadi, yang sifatnya kolektif, yang menarik. Hah? Nomor 1 yang menduduki nomor 1 adalah apa? Tentang goreng. Nih, nomor 1 yang tidak terbantahkan ini. Apa ini? Ya, bukan reward. Iya. Bukan. Ayo. Kelompok. Apa? Bisa kelompok. Bukan. Jangan nebak nggak? Ini ada di pikiran saya pengen jelasin apa. Nomor 1 yang tidak terbantahkan untuk menarik murid cuma 1 yang terbaik, nomor 1 levelnya, yaitu alat peraga. Nggak ada O-nya, alat peraga. Kalau alat peraga. Jadi tolong diperbaiki, ya. Jangan sering ngajar tanpa alat peraga. Ngajar yang tidak pakai alat peraga kategorinya goib. Ya, gurunya goib, yang diajarkan muridnya ikut. Nah, kelas itu makhluk. Ya, karena goib nggak bisa terukur, pantas hasilnya nggak bagus, nggak terlihat. Nah, karena pembelajarannya dengan cara goib. Ngajar yang bagus itu begini. Itu Rasulullah, cara ngajar Rasulullah itu cucu-cucunya pakai begini ngajarnya. Pakai alat peraga. Alat peraganya 3 dimensi asli. Nah, saya ulang, 3 dimensi berarti benda asli. Ya. Dan kalau guru ngajar hanya ditunjukkan begini pun masih kategori goib, apalagi nggak pakai. Anak-anak, ada 10 apel. Ada 10 apel, diambil 3 atau 3 berapa? Ya Allah ya Rabb. Bagi guru itu sepele, tapi bagi anak bayangin 10 apel tuh. Sampai mata-matanya gini bayanginnya. Gimana gak zolim? Iya, lagi lapar enggak? Jangan, tidak pakai alat peraga goib. Menunjukkan alat peraga ini pun masih goib, minimal baru 20%. Saya jelaskan matematika. Panca indera ada berapa? Kalau guru nunjukkan begini, yang dipakai indera yang mana? Yang dipakai yang mana? Oke, kita cek ya. Kita cek songongnya guru kalau ngajar pakai ini, hasilnya seperti apa murid? Oke, bahasa Indonesia ada KD mendeskripsikan benda. Ada kelas berapa? Kelas 3, kelas 4. Ya, betul ya? Oke, sekarang gunakan indera Anda untuk mendeskripsikan ini. Satu orang satu jawaban. Mulai dari ibu. Satu aja. Dari mata lo ya. Seberapa hebat Anda dapat itu? Ibu ya. Mata. Hah? Iya. Bukan Allah. Deskripsikan ini dengan mata Anda satu kata saja. Satu kata aja. Enak rasanya. Enak tuh pakai apa? Mata. Bulat. Nah begitu maksud saya. Jangan pakai indera yang lain. Gak ada O-nya. Bulat lagi. Bulat, ibu. Berwarna coklat. Coklat. Kecil. Hah? Kecil. Manis. Oh, mata bisa manis. Berlubang. Dibungkus. Ibu dulunya begini. Kaki matanya. Apa namanya? Mega. Oh alah, copot. Saya ada tapi di mobil. Nanti tolong kalau pulang jangan lewat selatanya.
karena perasaanku nggak bisa diutarakan. Ini gurunya guru milenial, jadi oke, siapa mana? Bapak. Tadi bapak udah utang, sekarang utang lagi ya? Iya, rajin utang. Terbatas kan ternyata kan? Terbatas. Sudah nggak terbantahkan, ilmunya sudah disiapkan oleh Allah. Anda ngajar hanya satu indera, ya hasilnya panca indera cuma satu dari 5, 1/5, 20%. Pantas nilainya nggak bagus-bagus. Yang keren itu adalah begitu Anda memegang alat peraga, segera pindahkan ke tangan anak supaya anak itu menggunakan indera dia yang lain. Kita cek sekarang. Tadi dengan mata berhenti di Bapak. Nah, sekarang saya berikan ke Bapak, mana tangan Bapak? Aliyadul qiyam ya, pegang dulu. Pertanyaan menarik nih Bapak. Apa yang terjadi di tangan anak manakala bendanya sudah dipegang oleh anak? Pertanyaan, apa yang terjadi di tangan? Bukan yang dilakukan tangan. Apa yang terjadi di tangan anak begitu bendanya berpindah? Nah, ini ilmu neurologi linguistik program (NLP), ilmu pembelajaran berbasis otak. Keren. Dasarnya kurikulum nanti. Yuk, apa yang dirasakan? Oke. Taruh dulu ya, biar nggak sampai. Yuk, pertanyaan bukan untuk Bapak, yang lain. Bapak mana? Apa yang terjadi di tangan anak? Gembira. Gembira. Rasanya. Merasakan. Hah? Gemetar. Di tangan? Gemetar. Rasanya. Lama-lama tambah ngaco zaman dia. 1 jam. Apa? Ini udah makan belum? Itu mengenai makan kan? Namanya sudah makan. Yuk, di tangan anak terjadi aliran, namanya elektron. Ada 3 titik dalam tubuh yang digunakan oleh Nabi Adam untuk mengenali dunia: bibir, telinga, sama ujung jari. Maka gunakan ujung jari anak untuk belajar. Begitu anak menyentuh itu, maka terjadi aliran, namanya elektron. Elektron dari ujung jari yang penuh dengan jutaan syaraf mengalir ke otak. Di otak sudah ditunggu benang, namanya dendrit. Ya, ditunggu benang. Jadi gelombang elektron tadi diterima otak. Alat penerimanya namanya dendrit. Dendrit itu bentuknya kayak benang. Benang ngumpul bersinggungan membuat simpul. Simpul itulah disebut neuron. Neuron itulah yang menyebabkan rasa ingin tahu. Maka kalau ada anak diberi sesuatu tiba-tiba tangannya ngeremes, itu berarti otaknya sudah memproses ini apa, betul kan? Ya. Oke, sekarang dari mata sudah. Sekarang dari tangan, Bapak dapat apa? Dari indera peraba. Yang halus. Berminyak. Oh, ada berminyak. Nyindir saya ya. Plastiknya berminyak. Yang megang pertama saya nyindir saya. Dari tangan dapat apa? Dari tangan. Kasar. Saya baru tahu plastik kasar. Dari tangan ini dapat apa? Lembut. Dari tangan ada dapat apa? Empuk. Dari telinga sekarang saya minta. Dapat apa? Di telinga. Suara kresek-kresek nggak apa-apa. Yang ngomong kan dia. Dari indera penciuman, Anda dapat apa? Mau Bau coklat, wangi bau coklat. Ya, oke. Terakhir dari indera pencekap.
Nggak boleh ngomong dulu sebelum di. Ini kan belajar real. Jadi biasakan anak jangan boleh menjawab sebelum melakukan. Itu prinsip belajar. Nggak apa-apa. Kalau dia bertanya, jangan boleh dia nggak marah saya. Saya nggak marah walaupun dia nggak izin. Itu kreativitas ya. Mantap. Manis. Yang ngomong manis siapa? Yang ngomong manis siapa? Guru atau murid? Jadi yang bermakna belajar guru atau muridnya? Kalau guru ngajarnya model yang pelajaran begini tuntas seperti itu, keren. Jadi kalau mengajar kelas ingat pelajaran makan donat. Oke ya, kita lanjut. Ternyata kemudian ruang yang keempat. Nah ini nanti kita lanjut. Ruang kelas itu, tolong Bapak Ibu, ruang kelas guru itu sesungguhnya mana sih? Ruang kelas guru itu mana sesungguhnya? Saya minta waktu 1 menit untuk diskusi. Silakan diskusi berdua-dua. Ruang guru itu, ruang kelas guru itu sesungguhnya mana? Diskusi berpasangan. Diskusi Pak. Berdua. Ruang kelas guru yang sesungguhnya itu di mana? Masih story lagi? Kalau story saya Pak, kalau nggak story saya Pak. Udah? Ya, siapa yang mau? Siapa yang mau bantu? Ruang kelas guru sesungguhnya itu mana? Silakan, saya mau bantu. Coba. Bapak-bapak mungkin ruang kelasnya ini mana sesungguhnya? Ini kan ya? Ini ruang kelas kan? Ya. Jadi pertama ruang kelas guru itu yang mana kalau tadi? Ruang kelas guru sesungguhnya itu mana? Sebuah ruangan yang berada di dalamnya susunan meja, kursi, lemari, papan tulis, apa lagi? Buku, begitu ya? Iya. Ya secara fisik. Jadi kalau yang ditanya ruang kelas guru, ya fisiknya disebutkan. Tapi sesungguhnya Ibu Bapak yang saya hormati, ruang kelas guru itu sesungguhnya tidak berukuran. Ruang kelas guru sesungguhnya adalah jiwa-jiwa murid. Nanti tolong dicermati kalimat saya, ruang kelas saya itu adalah jiwa-jiwa murid. Maka kalau ada guru yang membuat jiwa murid kotor, berarti guru sesungguhnya belum memahami ruang kelasnya. Kalau ada guru yang tidak menghiasi ruang kelasnya, maka belum ngajar. Kalau ada guru yang menyakiti hati muridnya, berarti dia belum paham tentang ruangnya. Itu maksud saya. Jadi, jadikan diri Bapak Ibu menjadi guru yang dirindukan. Paham? Oke ya? Bicara ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, untuk menjadi guru yang masuk makom ke-4 ini, guru paripurna ya, itu Masya Allah, kehadiran Bapak Ibu ini ditunggu-tunggu. Gampang ngeceknya. Sekali Bapak nggak usah masuk kelas, apa reaksi kelas? Kalau anaknya senang, maka disitulah sesungguhnya. Ya, bukan tidak mungkin disukai, mungkin ya, tetapi tidak masuk makom. Ya, nggak masuk makom.
Jadi ibu datang ya dijalani, nggak datang nggak apa-apa, nggak ada masalah buat gue, nggak masalah, nggak apa-apa. Besok pulang lagi juga boleh Pak, nggak apa-apa, bapak nggak masuk. Tapi kalau guru sudah masuk ke jiwanya anak, ibu nggak datang sehari apa terjadi? Dicari, ditanyakan, dikejar-kejar kemana, bu guru nggak masuk, begitu nggak? Coba, itu aja. Apalagi guru yang tidak disukai muridnya. Dia berharap setiap hari tidak ketemu dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, Bapak Ibu, waktu kita tinggal 1 jam, kita percepat saja. Nah, sekarang kita sudah mulai ke KM. Kita akan segera praktik, Bapak Ibu. Siapa yang kemarin sudah ikut diseminasi? Siapa yang dikirim dari sekolah? Kedua? Ya, sudah Pak Didi. Itu kelas berapa? Kelas 1? Mewakili kelas 1. Yang kelas tinggi siapa? Pak Didi. Pak Didi mana? Oh, sudah ikut? Udah? Oke, Bapak lagi makan? Kalau nggak bisa, setelah habis nanti Bapak maju. Saya ikut dulu. Apa yang Ibu dapat? Tadi? Apa yang dapat? Nggak apa-apa kalau datang telat, saya nggak bertanya yang sebelumnya pas Ibu datang. Yang disampaikan apa? Pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini lebih ditekankan pada pembelajaran berbasis proyek, ya, yaitu pembelajaran yang menggunakan yang tadi Bapak bilang, menggunakan alat-alat media pembelajaran, ya, terus perangkat pembelajarannya pun seperti contohnya dari RPP menjadi modul pembelajaran. Nah, RPP sekarang namanya modul pembelajaran, terus dari bahan ajar. Dari Silabus jadi apa? Bahan ajar ya? silabus tinggi. Modul itu silabus. Atau RPP? RPP jadi modul, terus ya pokoknya itu. Ya. Nah, terus yang paling berkesan tadi bagus tadi yang pertama, proyek udah ketemu satu kuncinya. Terus ngajarnya harus menarik, betul nggak? Sampaikan. Tadi yang disampaikan oleh tim sana sama dengan saya, sama ya. Berapa lagi? Penilaian disampaikan nggak? Penilaian disampaikan tapi secara singkat. Ya. Jadi penilaian kita kurikulum hanya 2, formatif dan sumatif. Ya, hanya 2. Yang satu nggak masuk raport, yang satu masuk raport. Itu aja sekarang. Kemudian soal-soalnya lebih banyak yang sifatnya literasi dan numerasi. Ciri khas literasi numerasi apa, Bapak Ibu? Pak, sini Pak. Maju Pak. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak kita. Ini Nabi Muhammad maulidnya. Oke Pak, apa yang Bapak dapat selain dari ibu kita? Kurikulum Merdeka itu kurikulum yang berbasis lebih ke praktik Pak, yang saya dapat praktik. Terus ada beberapa pelajaran yang disatukan. Oke, apa itu? IPA dan IPS. Menjadi IPAS. Oke, good. Kemudian PJOK jadi praktik semua Pak. Oke, nggak ada teori. Nggak ada teori. Top, lulus terus. Bagus. Terus dari segi RPP tadi baru ajar, kemudian penilaian dulu. Ya, penilaian biasanya disampaikan di akhir, tapi agak sedikit butuh konsentrasi kalau ditinggal aja. Yang lain. Terus tidak ada KKM Pak ya? Tidak ada KKM. Sip.
Kalau nggak ada KKN berarti semua anak dianggap bukan minus. Nah, naik dengan kecepatannya masih. Good, apa lagi? Cukup. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, nanti yang ilmu-ilmu model itu tolong dipelajari sendiri ya. Tolong dipelajari sendiri. Saya tidak mungkin menyarankan itu karena nanti jadi panjang, kita nggak jadi praktik. Intinya oke lah, diawali sekolah penggerak, kita nggak usah bahas ya. Sekolah penggerak kita bukan sekolah penggerak. Intinya di Bapak Ibu nih, levelnya diharapkan, hasil belajarnya level yang diharapkannya diharapkan mereka adalah banyak praktik, udah ketemu cara kucing. Jadi nanti Bu Lina RPP yang diistilahkan sekarang sebagai apa? Modul ajar. Maka, nah ini kesimpulannya ini menarik nih. Di dalam modul ajar jumlah metodenya minimal 3. Itu cara perbaikinya. Minimal 3 metodenya. Pendekatannya boleh 1, misalnya pendekatan PBL. Sekarang ini satu pendekatan yang disarankan dalam IKN PBL, problem based learning. Jadi berbasis masalah. Anda ngajar, kasih masalah, diskusi kelompok, presentasi, bahas. Nah, itu namanya PBL. Gurunya enak, tinggal keliling aja. Apa kendalanya? Nggak ada Pak? Iya, keliling lagi. Selesai, nggak usah capek-capek. Jadi nggak ada keluhan lagi kan? Oke. Kemudian anak proyek. Nah ini menarik nih Bu. Kalau proyek itu hasilnya dengan proyek sekarang jangan bicara kurikulum. Mau kemana Pak? Mau ke proyek apa? Yang di benar Bapak Ibu apa? Mau ke proyek apa maksudnya? Takut mau kemana? Mau ke proyek? Apa yang terbayang Bapak Ibu proyek? Betul. Pokoknya ngomong proyek pasti bangunan. Entah itu bangunan sungai, selokan, warung, perumahan, perkantoran, kan lagi bangun sesuatu kan? Nah, yang disebut proyek di kurikulum Merdeka juga seperti itu, bangun sesuatu, tapi lebih luas. Kalau proyek yang kita datangi bangun gedung, yang kita bangun sekarang adalah nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Paham Bapak Ibu? Jadi yang disebut proyeknya di sekolah bukan proyek bangun, itu salah satu. Misal anak-anak sedang membuat akuarium mini di sekolah, proyek bukan? Proyek. Apakah itu sesungguhnya yang disebut proyek dalam IKN? Bangun apa namanya? Kolam itu. Apa itu yang sungguhnya akan dinilai? Bukan. Yang dinilai apa? Kerjasamanya. Terus kekompakannya. Apa lagi? Keterampilannya membuat indah atau tidak, estetikanya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi sekarang ada pegangan, semua kegiatan apapun boleh dikategorikan sebagai proyek, manakala di dalamnya memang untuk kendaraan mendapatkan profil. Clear ya? Betul, andai betul itu. Jadi nggak ada yang nyalahkan proyek, kok proyek kayak gitu, nggak ada sekarang. Proyek menulis boleh, proyek membuat pentas, nih apa nih? Ini kan bukan pendopo ya. Jadi tugas kan bagaimana? Nanti akhir semester ini sebelum libur anak-anak kelas 5 boleh pentas seni. Panitianya semua murid. Nah, pentas seni yang dilakukan murid bagian dari proyek. Nah, dia mikir membuat program. Dia harus komunikasi dengan orang lain, nyari teman-teman yang pintar ngomong untuk MC. Betul nggak? Nyari anaknya yang pintar untuk tampil, mencari orang-orang itu kreativitas. Itulah namanya profil pelajar Pancasila. Bentuknya tampilan, jangan lihat tampilannya, tapi bagaimana ketuanya bisa membuat itu. Jadi terjemahannya proyek sangat oke ya. Nanti pelajari sendiri tentang proyek. Oke, kita lanjut.
pembelajarannya berpusat pada murid. Tadi Bapak Ibu, saya sampaikan dulu ya. Kalau di kurikulum 2013 yang disebut proyek itu tidak dibakukan, yang penting ada produknya, ada produknya. Oke. Tetapi sekarang itu begini, kalau Nurul Araf ingin menerapkan kurikulum tahun depan, yaitu 70 pembelajaran di kelas, 30 proyek, maka di dalam pemilihan proyeknya Bapak Ibu boleh milih mau di akhir bulan atau akhir semester atau akhir tahun, itu diserahkan kepada sekolah. Kalau dilakukan di akhir bulan, maka 30% dari satu bulan, berapa hari? Hari masuk dalam sebulan berapa? Hari masuk. Hari masuknya. Nah, sepertiganya berapa? 7 ya? Ya, berarti 7 hari efektif di akhir pekan, di akhir bulan. Semua kelas aktivitinya nggak ada pembelajaran di kelas, adanya proyek. Nah, begitu cara melakukannya. Itu kalau Anda memilih bulanan. Kalau memilih semesteran, maka bulan-bulan terakhir, nah bulan-bulan ini ya, nanti Desember tidak ada pembelajaran, misalnya disepakati, atau 2 minggu atau 3 minggu sebelum libur, semua activity dari kelas yang menerapkan kurikulum semuanya bentuknya proyek. Kenapa? Sekolah memilih proyeknya di akhir semester. Kalau di akhir tahun boleh nggak? Boleh. Berarti sepertiganya 3 bulan di akhir, berarti mulai bulan April, Mei, Juni. Juni sudah mulai libur ya. Berarti Maret, April, Mei. Nanti tahun depan 3 bulan penuh aktivitinya setiap hari proyek. Tinggal milih Anda mana yang sepakati. Itu bukan urusan saya. Ya, clear ya? Begitu nanti kurikulumnya, dan harapannya nanti tahun depan sudah mulai. Oke? Ini nggak usah. Nah, ini Bapak Ibu, ini nggak usah, nanti saya tinggal belajar dulu. Saya pengen lihat ini aja. Nah, ini loh Bapak Ibu. Ini, lihat tahunnya berapa ini? Ini kan berarti ya? Ini pohon ketiga berarti ya? Sekarang ini ya? Nah, ini berarti baru tahun kedua nih. Harapannya adalah di 34 provinsi, 250 kabupaten, 1.000 sekolah. Jadi tahun ini nasional itu 10.000 sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak. Harapannya masing-masing sekolah penggerak menggerakkan. Ya, nanti tahun berikutnya 1 sekolah penggerak menggendong 1 sekolah, sehingga pada tahun berikutnya menjadi 20.000. Gendong lagi menjadi, nah terus begitu. Ya, ini program sekolah penggeraknya. Tetapi ada tetapinya ini. Pemerintah memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mandiri. Namanya mandiri belajar. Ada mandiri berbagi. Kalau mandiri berbagi berarti sudah sekolah ditunjuk pemerintah. Sekolah yang ditunjuk pemerintah namanya sekolah apa? Mandiri berbagi. Dia sebagai inisiator. Kalau sekolah milih mandiri, ya milih mandiri belajar. Maksudnya apa mandiri belajar? Jadi nggak ada tim dari pemerintah yang datang ke sekolah kita untuk melatih. Ya, jadi semuanya dari kita, anggaran dari kita, semuanya dari kita. Kalau mandiri berbagi masih ada support dari pemerintah. Nah, sekolah swasta banyak yang memilih mandiri, sekolah mandiri belajar, ya mandiri belajar. Jadi Bapak Ibu mau tidak mau, kalau kurikulum tidak diganti, maka tahun depan harus ada sekolah mencoba belajar. Ya, kelasnya dulu lah, nggak usah seluruhnya. Maka diharapkan kelas 1 dan kelas berapa pasangan? 1 dan 4 ya. Tapi harapannya sebenarnya terlambat. Tapi nggak apa-apa, daripada nggak mulai 1, 4 adalah tahun depan. Sekarang belum kan? Tahun depan kelas 1 dan kelas 4. Nanti berikutnya lagi kelas 1, 2, 4, 5. Dalam 3 tahun semuanya sudah masuk. Itu harapannya. Ya. Oke, sekarang kita langsung coba praktik saja Bapak Ibu. Nah ini dia.
Ini slide saya yang terakhir, dan ini kita praktik. Perhatikan Bapak Ibu. Untuk guru nih, perhatikan. Langkah-langkah untuk guru ini ada 7 langkah. Pertama, harus mempelajari, maaf tulisannya agak salah, mempelajari rumusan CP. CP itu namanya capaian pembelajaran, pengganti dari KI dan KD. Dulu KI KD, sekarang namanya CP. Dan anehnya, uniknya, CP ini bentuknya gelondongan. Tahu gelondongan? Kalau di kurikulum 13 kan ada KI, ada KD. Diurutin begitu pointer-pointer gitu kan? Kita ngikutin enak banget kan? Sekarang ini nggak begitu bunyinya. Dalam satu rumusan kalimat namanya gelondongan dan pakai fase. Namanya fase A, fase B, fase C, D, E, dan seterusnya. Untuk SD sampai C, A, B, C. Fase A untuk kelas 1, 2. Fase B untuk 3, 4. Fase C untuk 5, 6. Jadi nanti Bapak Ibu, setelah ini saya akan tampilkan yang kelas 1, 2 nanti praktek mempelajari CP fase A. Nah, dari fase A itu dipelajari karena fase A itu 2 kelas. Tugas Bapak itu membreakdown mana yang kelas 1, mana yang kelas 2. Disinilah langkah pertama. Jadi kemarin belum sampai ke situ ya Pak Bu siapa? Hah? Bu Nasa sama Pak Didin ya? Nggak nyampe situ kan? Nah sekarang sudah clear. Apa yang saya lakukan? Pertama adalah baca CP. Setelah baca CP per fase di breakdown ke kelasnya masing-masing. Setelah di breakdown, yang breakdown siapa? Yang breakdown siapa? Guru. Guru siapa? Yang kelas 1, 2 ngumpul. Kelas 1, 2 ngumpul. Kelas 3, 4 juga ngumpul. Jadi breakdownnya per guru fase. Paham? Oke. Setelah di breakdown per kelas, maka akan ketemu CP fase menjadi CP kelas. Dari CP kelas akan dirumuskan ke tujuan pembelajaran. Nah, tugas kita hari ini adalah membuat nomor 2 dan nomor 3. Nomor 4-nya belakangan. Karena ini mengikuti. Nomor 4 itu mengikuti banget. Yang paling butuh waktu adalah pemetaan CP fase menjadi CP kelas menjadi tujuan pembelajaran. Nah, nanti sampai akhirnya ada input rapor. Saya nggak mungkin lari ke 2-3 hari. Oke? Sekarang yang membawa laptop siapa? Kasus yang bawa laptop kemarin? Cuma 1 orang. Waduh. Oke, di sini ada grup WA nggak? Ada grup WA? Oke, saya kirim tentang CP ya. Sekarang sambil nunggu saya, silakan berkelompok 2 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, silakan. Yuk, berkelompok saja. Mejanya boleh diatur, membuat lingkaran boleh berada boleh, silakan. Sambil saya siapkan kameranya. Oke, ada tulisan apa di sana di halaman 4 yang di kotak? Yang di kotak ada tulisan elemen. Lalu Pak, memori penuh. Memori penuh. Kesedot. Ada simplified. Halaman 5 ada susunan. Halaman 4 dulu, halaman 4. Yang elemen pengertian kemampuan berbahasa diuraikan sebagai berikut. Elemennya menyimak. Ada tulisan itu? Ada nggak? Dasar literasi sains teknologi. Oh no. Ada ini ya, elemen ini ya. Halaman bawah yang saya sebutkan ya, halaman
bawah. Ketemu nggak Bapak Ibu yang bahasa Indonesia? Sudah. Halaman bawah nomor halaman 4. Halaman 15. Halaman 15 ya? Ya, halaman 15. Ini kan baru 8. Nih, sampingnya ini, tuh, ada tulisannya tuh. Ya kan? Nah, ini maksudnya. Setelah ada warna ini, ada gambar ini, halaman berikutnya. Ada ketemu? Ya, oke, kita lihat ya yang di kotak. Yang di kotak bawah itu halaman 4 sama halaman 5. Ada tulisan menyimak. Terus bawahnya menyimak apa? Membaca dan memirsa. Memirsa. Iya, memirsa. Terus di halaman 5-nya apa? Berbicara dan mempresentasikan terakhir. Jadi itulah yang disebut dengan elemen. Itu disebut dengan elemen. Kalau di matematika akan muncul bilangan, geometri, pengolahan data, pengukuran. Nah, model begitu. Jadi di situ ada 4 elemen. Sekarang kita lihat di bagian D ada tulisan apa? Fase ya? Fase. Ada fase ya? Nah, kita klik lagi, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ada tulisan capaian pembelajaran menyimak? Ya. Ya. Masih tadi itu mampu mengevaluasi. Coba dibaca yang menyimak bunyinya apa? Peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak berbagai tipe teks, deskripsi laporan, rekor, ekspansi, eksposisi, instruksi atau prosedur, serta narasi dalam bentuk monolog, dialog, dan berbagai. Nah, itu yang mana itu? Iya sekarang. Yang menyimak bukan? Iya. Kemampuan peserta menerima dan memahami. Yang fase A mana fase A? Ada fase A nggak? Ya, kita yang lihat fase A dulu aja, fase A. Itu fase E, fase A sekarang fase E. Nomor berapa fase E? Fase E, fase E. Kalau fase E terlalu tinggi itu untuk kakak kelas tuh. Fase A, fase A ini fase B. Oh, di nomor 1 berarti fase B ya. Ini dia nih. Ini fase A, ini fase ini dia. Nah, ini berarti fase A, fase A mampu bersikap menjadi pendengar. Nah, betul. Bunyinya adalah yang menyimak, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks oral, teks yang dibacakan dan atau didengar, instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Nah, menyimak ini maksud cara bacanya adalah segini ini untuk 2 kelas. Oh gitu. Itu cara bacanya. Jadi termasuk yang kakak SMP ya. Saya jelaskan contohnya satu aja. Yang segini ini untuk 2. Nah, sekarang tugas ibu bapak, tolong dari ini dijabarkan ke mana yang kelas 1, mana yang kelas 2. Itu dulu. Itu urusan sekolah ternyata. Tidak disiapkan oleh pemerintah. Itu maksudnya yang saya sebut bahwa ini adalah sebuah donongan. Nah, nanti yang guru matematika cari di situ mata pelajarannya matematika. Jadi tugas pertama sekarang tolong di breakdown menjadi kelasnya masing-masing. Yang guru SMP siapa? Yang guru SMP?
Ya, berarti cari fase apa? Fase D ya? Cari fase D, Pak. Nah, Bapak tinggal pilih mata pelajaran yang apa dengan cara yang sama. Oke? Fase B pada pelajaran fase C itu peserta mampu memahami hidup. Jadi tugas Bapak Ibu sekarang pilih satu mata pelajaran. Bapak Ibu tolong ditulis tugasnya. Tolong ditulis supaya nggak bingung. Tugas Bapak Ibu, ya. Pilih satu mapel, pilih satu elemen, dan jabarkan ke setiap kelas. Itu adalah sekolah, tetapi ini Bapak Ibu. Jawaban dari Bapak Ibu akan benar. Yang penting ada gradasi. Bisa dipahami? Oke, silakan coba. Nih, Bapak Ibu, saya besarkan ya, saya beri contoh ya. Tolong lihat yang kelas 1 mana yang kelas 1. Nih, kelas 1 nih, kelihatan nggak? Nih, tuh kolomnya ini begini yang dipilih bentuknya. Pilihnya bilangan. Ya, domain itu fase. Domain itu apa tadi elemen? Capaiannya fase A. Nah, ini maksud saya di breakdown menjadi 2 kelas. Tuh, ya kan? Dari satu rumusan capaian bilangan di breakdown menjadi 2 kelas. Mana yang kelas 1, mana kelas 2. Sampai sini aja dulu. Yang penting Bapak Ibu udah tahu. Nah, nanti tujuan pelajarannya nyusul. Bisa dipahami nggak perintahnya? Nah, kolomnya buat 3 dulu aja kolomnya. Pertama kolom elemen, kemudian CP-nya tinggal nyalin. Terus ini capaian pembelajaran berdasarkan kelas, mana kelas 1, mana kelas 2. Nah, ini yang nyusun Ibu Bapak yang ini. Tugasnya nyusun kolom ketiga. Silakan kerja. Yuk, saya beri waktu sekitar setengah jam. Ya, 30 menit. Setelahnya nanti presentasi. 15 menit presentasi. Semua guru praktek loh ya, supaya ada hasilnya. Pertemuan kita hari ini khusus hasilnya adalah membreakdown CP fase menjadi CP kelas. Atau mau saya share lagi ini? Mau? Oke, baik Bu. Kalau ini kan bakunya di silakan. kalimatnya gimana? Iya. Memahami makna setiap kalimat. Ini memahami satu per kalimat juga masih belum Saya akan coba konklusi apa yang kita kerjakan hari ini, Bu Bapak. Memetakan CP fase menjadi CP kelas. Setelah selesai CP kelas diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tadi saya lihat Ibu Bapak sudah ketemu kata kuncinya, bahwa dari CP fase ke CP kelas itu ada gradasi. Untuk bahasa Indonesia, kalau objeknya di kelas 3 itu lisan, maka di kelas 4-nya tulisan. Nah, itu udah bagus tuh, jangan dicampur ya.
sudah bagus. Kemudian yang untuk agama tadi bapak kita yang berdua juga begitu. Jadi pada prinsip bagus. Kelas berapa tadi? Kelas 3 Pak ya? Nah, nanti seperti biasa untuk tujuan pembelajaran kan belum saya bahas. Kalau bapak ibu ingin di-report oleh saya, nanti silahkan dikirim ke WA saya ya, per kelompok. Pak, tolong diperiksa tujuan pembelajaran saya sudah clear atau belum ya. Memang untuk bintang ini begini, sehari nggak cukup ya, mengulang lagi bisa sampai tuntas. Nomor WA-nya nanti minta ke Bu Lina atau dikirim ke Bu Lina, nggak apa-apa. Kirim ke Bu Lina gimana? Di Bu Lina atau dari kelompoknya langsung ke saya? Langsung? Ada yang mau langsung? Boleh, ditulis 0812 ini kita punya mesin ya? 0812 93 20 191. Nanti kalau ngirim tiba-tiba kirim itu tapi harus berambul, kenalkan nama sama sekolahnya biar saya tahu, karena kan banyak sekali guru yang pelatihan dengan saya itu takut tertukar ya. Nurul Araf kelas 1 fase A. Nah, nanti saya jawab di situ ya, nanti saya kembalikan kepada yang kirim catatan saya. Nanti pelatihan selanjutnya setelah ini clear tujuan, maka akan masuk kepada ATP ya, ada ATP. Kalau udah ATP selesai masuk ke modul. Nah, begitu tahapannya ya. Nanti insya Allah kalau sudah sampai ke tujuan pembelajaran, nanti ke ATP-nya insya Allah clear ya. Modul belajar yang mirip-mirip dengan RPP ya, nggak usah kaget lah, itu format itu nanti bisa baca sendiri. Baik, kita dengarkan azan dulu ya. Sebelum ada lagi ya, saya tutup, gak apa-apa kita lanjutkan sejenak Bapak Ibu. Boleh? Kita sebelumnya lagi boleh ya? Baik, supaya saya nggak punya hutang, sekarang lihat yang di-share Bu Lina tentang lagu, supaya nanti nggak nanya ya. Kita nyanyi sekali saja, nanti direkam supaya nggak nanya lagi. Nanti jangan sampai telepon saya, Pak lupa lagunya, begitu nanti saya diketawain orang. Yang direkam, oke ya? Yuk, saya nyanyikan sekali, Ibu Bapak ikuti. Ini ada beberapa lagu yang bagus. Nah, ini nanti sholat berjamaah. Saya masih ada activity ke sini, ke Jababekan, ke Sekolah Al-Azhar. Sungguh aku tak tahu sayangkah Pak Guru padaku, guruku pujaan hatiku, terkenang aku selalu. Berhari-hari aku merana, aku ingin jumpa denganmu dan ingin bernyanyi bersama lagu yang gembira ria. Bisa? Bisa? Oke, kita mulai. 1, 2, mulai. Sungguh aku tak tahu sayangkah Pak Guru padaku, guruku pujaan hatiku, terkenang aku selalu. Berhari-hari aku merana, aku ingin jumpa denganmu dan ingin bernyanyi bersama lagu yang gembira ria. Oke, seperti itu. Ini lagunya ambilkan bulan Bu, jadi nggak usah saya nyanyikan, tinggal ngikuti ya. Nah, sekarang udah rekam belum? Udah siap ya? Dua sayapku, ini lagu untuk pelajaran PKN. Dua sayapku kuat dan ringan, jika ku pakai ku dapat terbang. Harga diriku
sayap yang satu, kerendahan hati di sayap yang lain. Cintai diriku, ku cintai dirimu, di dalam cinta aku bahagia. Karena sayapku, ku dapat terbang, kini datanglah terbang bersamaku. Ayo sekali lagi kita mulai. Dua sayapku kuat dan ringan, jika ku pakai ku dapat terbang. Harga diriku di sayap yang satu, kerendahan hati di sayap yang lain. Cintai diriku, ku cintai dirimu, di dalam cinta aku bahagia. Karena sayapku, ku dapat terbang, kini datanglah terbang bersamaku. Sayur asam, jangan diberi sasar. Sayur asam, jangan diberi sasar. Kasih saja gula, karena gula manis rasanya. Kasih saja gula, karena gula manis rasanya. Rendang gulai, jangan diberi gula. Rendang gulai, jangan diberi gula. Kasih saja cabai, karena cabai pedas rasanya. Kasih saja cabai, karena cabai pedas rasanya. Lagu terakhir. Ku tahu, sadar, siap dan melakukan. Aku tahu, sadar, siap dan melakukan. Aku tahu, sadar, siap sadar aku. Aku tahu, sadar, siap dan melakukan. Ayo mulai. Aku tahu, sadar, siap dan melakukan. Aku tahu, sadar, siap dan melakukan. Aku tahu, sadar, siap sadar aku. Aku tahu, sadar, siap dan melakukan. Oke, sekarang kita berdiri. Ya, kita tutup. Ya. Kita sambil gerakan, Bapak Ibu. Ini anak-anak terakhir pertemuan kali ini. Lagunya dulu, nanti baru gerakannya. King Kong badannya besar, ikuti. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Ayo. Tapi kakinya pendek. Lebih lucu angsa, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih lucu angsa, lehernya panjang, kakinya pendek. Bilang dari atas. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih lucu angsa, lehernya panjang, kakinya pendek. Yang kedua. Gajah badannya besar, tapi matanya sipit. Lebih lucu siput, kemana-mana rumahnya ikut. Karena pakai gerakan. Yuk, gerakannya kalau dari sini kayak gitu. Ya. Dimulai dari King Kong. Kalau King Kong, nanti kalau King Kong badannya besar begini. King Kong badannya besar. Nanti kalau pendek, tapi kakinya pendek, gitu ya. Terus kalau lebih lucu angsa, lehernya panjang, kakinya pendek. Gerakannya dulu yuk. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih lucu angsa, lehernya panjang,
Oke, silakan ya. Kamu ini keren banget ini. Ini keren banget ini, ya. Ini bukan masalah harga diri. Siap, 1, mulai. Kimbau badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih lutuan salena panjang, kakinya pendek. Badannya besar, tapi matanya sipit. Lebih lucu siput kemana-mana rumahnya itu. Baik. Bapak ikuti saya. Ikuti gerakan saya. Ambil nafas dulu. Ini bukan ikom ya, ini untuk. Gerakan tangan kanan dulu, ikuti saya. Ya Allah. Ikuti semuanya. Ya Allah. Ilmu saya yang lama, ilmu saya yang baru, saya satukan dalam diri saya, dan saya menjadi guru sukses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali selanjutnya ya. Bapak Ibu sehat selalu, kita berjauh dan saya lihat Bapak Ibu nanti pada pertemuan berikutnya menjadi guru yang lebih semangat, lebih sukses. Ya. Kemudian pihak dari saya satu, silahkan lihat YouTube saya yang di sana tentang kiat memberi PR, membuka pintu gerbang, kemudian AKM. Bapak Ibu nanti lihat ya, ada soal pembahasan AKM dari saya. Ya. Nanti hari Selasa minggu depan saya juga live AKM di Erlangga Channel. Biasanya tayang setengah 4 sore atau jam 3 ya. Nanti kalau setiap hari Selasa sore pasti ada tayang saya membahas soal numerasi ya. Nanti kalau tadinya saya kasih ke Bu Nina untuk dibahas ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya undur diri, saya masih ada kegiatan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan